Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fajar Fatahillah, Booktuber Indonesia. Kembali lagi dalam program Sekilas Buku, dan pada kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Terapi Segitiga Cinta. Sholawat tanpa henti, sholawat tanpa nanti. Nah, ini buku ini sangat luar biasa. Ternyata teori sholawat ini bisa nyambung dengan teori self improvement atau pengembangan diri. Jadi bisa mengubah karakter, mengubah mindset dan sebagainya. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia, kemudian ditulis oleh Rima Olivia PSI. Dia adalah penggiat sahabat sholawat Indonesia. Jadi dia memang bergelut di bidang sholawat dan juga psikologi. Jadi bagaimana menyambungkan sholawat dengan psikologi modern. Dengan jumlah halamannya 206 halaman. Nah, selain itu juga ada berbagai macam sholawat yang bisa kita amalkan ya di sini, baik yang panjang maupun yang pendek, dan juga manfaatnya atau keutamaannya. Mau tahu seperti apa review bukunya? Saksikan terus channel Fajar Fatahillah dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Tentang penulis ini adalah Mbak Rima Olivia, seorang psikolog, personal excellent trainer, professional coach, dan business coach. Merupakan alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi sudah bergelut di dunia psikologi sejak awal gitu ya. Berpengalaman selama 7 tahun dalam sumber daya manusia, kemudian juga aktif dalam Yayasan Sahabat Sholawat. Jadi memang ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali ilmunya, menggabungkan antara ilmu psikologi yang telah penulis dapatkan atau yang telah penulis pelajari dengan ilmu sholawat yang juga penulisnya geluti gitu dari Yayasan Sahabat Sholawat. Buku ini dikomentari oleh tokoh-tokoh seperti M. Kurnia Siregar, co-founder Love Asia Consulting Group, Kang Reni Saputra, founder Serikat Saudagar Nusantara, dari juga owner Syamil Group Syamil Quran, ada juga dari pembina Yayasan Sahabat Sholawat, dan juga dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammad Surakarta, dan lain sebagainya. Nah, ini daftar isinya bisa teman-teman lihat di sini. Ada berbagai macam tema-tema menarik tentang sholawat dan pembentukan karakter atau jati diri. Ini teman-teman bisa baca, insya Allah semuanya sangat bermanfaat sekali. Sekilas buku, ya. Jadi buku ini akan saya coba review sekilas materi-materi apa aja yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tentang sholawat mengubah mindset. Jadi pada halaman 11 itu dijelaskan bahwa sholawat itu bisa mengubah mindset. Nah, menarik di beberapa judul atau beberapa tema gitu ya, itu sang penulis ini selalu mengutip materi-materi atau ilmu-ilmu psikologi modern, misalnya dari para penulis-penulis buku tentang psikolog dan sebagainya, baru kemudian digabungkan atau dihubungkan dengan sholawat, seperti dalam materi ini tentang sholawat mengubah mindset. Jadi sang penulis mengutip dulu pengertian mindset
dari Carol S. Dweck, PhD, seorang penulis buku berjudul Mindset. Nah, jadi sholawat itu di sini dijelaskan bisa mengubah mindset, yaitu mindset yang grow mindset. Jadi mindset yang bisa berubah, bukan mindset yang fix atau yang kolot. Nah, kenapa bisa berubah? Karena sholawat itu bisa membuat kita menjadi optimis, yakin, kemudian juga bisa membuat kita bisa berprasangka baik terhadap segala hal, permasalahan-permasalahan hidup gitu. Nah, kemudian pada bab lainnya itu ada sebuah judul yang menarik, sholawat bikin happy. Nah, ini sama seperti di judul yang tadi, di awal penulis mengutip materi atau ilmu dari Aristoteles, Yunani kuno, tentang eudaimonia, yaitu tentang kebahagiaan. Nah, dia mengatakan sebuah bahagia itu adalah sebuah keadaan emosi yang mana pengalaman bahagia hadir dari keberhasilan pencapaian moral. Seperti orang tuh kalau banyak senyum, banyak berbuat baik, berpikir positif, itu hidupnya akan sangat bahagia gitu ya, akan bahagia, akan tenang gitu ya. Nah, dengan sholawat pun itu, kemudian sang penulis ini menghubungkan dengan sholawat. Bagaimana sholawat pun bisa membuat kita menjadi tenang. Efek dari sholawat yang tadinya kita emosi karena sering bersholawat, kemudian rutin bersholawat, itu bisa membuat kita menjadi reda gitu emosinya atau marahnya. Semakin tenang, semakin yakin gitu ya, tentram, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena sholawat ini kita sedang bergema dengan alam semesta gitu. Karena kalau melihat di sini sampaikan sebuah hadis apa ayat gitu ya, bahwa Allah dan malaikatnya itu bersalawat pada Nabi. Artinya kita pun bersalawat juga, sehingga satu semesta ini bersalawat, sehingga membuat kita menjadi tenang gitu ya, membuat kita menjadi satu frekuensi dengan Allah dan para malaikat. Nah, pada bab berikutnya ini juga ada sebuah judul yang menarik, yaitu sholawat semuanya jadi lebih mudah. Nah, ini juga masih dengan cara yang sama mengutip sejarah dari ilmu-ilmu barat. Misalnya di sini ada tentang Archimedes menemukan berat jenis. Kemudian juga sejarah tentang bahwa Mozart menemukan potongan-potongan sonetanya dalam jalan-jalan setelah makan malam dengan kereta kudanya. Nah, di sini kemudian dihubungkan dengan sholawat. Jadi kreativitas itu bukan datang dalam ketegangan, dalam laboratorium ilmuwan atau studio musisi. Ia hadir ketika pikiran dalam kondisi paling rileks, paling nyaman, mengizinkan semesta untuk menaburkan ide-ide dan notasi yang belum pernah dikatakan manusia. Jadi sholawat itu mampu membuat rileks, tadi ya disampaikan, membuat nyaman, sehingga ide-ide, kreativitas, kemudian segala permasalahan hidup tuh tiba-tiba muncul solusinya, tiba-tiba hadir keajaibannya, seperti itu. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh penulis di buku Terapi Segitiga Cinta gitu ya. Nah, ini dan beberapa bab-bab lainnya yang sangat menarik, terutama di bagian keajaiban-keajaiban sholawat. Jadi karena sang penulis ini adalah penggiat sholawat Indonesia, beliau banyak mendapatkan curhat dari para para orang-orang yang cinta sholawat gitu ya, tentang keajaiban yang telah mereka dapatkan atau rasakan setelah mereka bersholawat. Dan ya mungkin teman-teman juga banyak yang dapat keajaiban gitu ya, atau dapat solusi ketika rajin sholawat, ketika setiap permasalahan kita sholawat, setiap ada keinginan kita sholawat. Kalau kita tahu juga ya, Ustadz Yusuf Mansur itu juga sering menggaungkan itu ya. Kalau pengen mobil baru, pengen rumah baru, atau pengen apapun itu ya sholawatin dulu aja gitu ya. Karena itu akan membuka jalan semesta untuk bisa mengabulkan keinginan kita, karena frekuensinya sudah sama. Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada Nabi, maka kita pun harus ikut untuk bisa satu frekuensi
dengan alam semesta. Nah, pada akhir buku ini akan dijelaskan jenis-jenis sholawat, yaitu ada sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sering kita baca umat Islam di akhir sholat ya, di tahiyat akhir. Kemudian ada juga sholawat pendek, itu sholawat short, bunyinya Shallallahu Alaihi Muhammad. Yang ketiga ada sholawat yang ketiga yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan berbagai jenis sholawat lainnya yang disampaikan di buku ini ada 9 jenis sholawat disertai dengan keutamaan-keutamaannya, cara bacanya, dan juga fadilahnya jika diamalkan. Rangkuman untuk buku ini sangat luar biasa dan saya rekomendasikan juga buat teman-teman yang ingin mencoba untuk mengubah hidupnya, mengubah mindsetnya, ataupun mengubah permasalahan hidupnya yang mungkin hari ini banyak masalah, banyak hutang, banyak ataupun ingin sesuatu yang baru, ingin mobil baru, rumah baru dan sebagainya, bisa baca dulu buku ini, buku Terapi Segitiga Cinta, supaya kita bisa memahami sholawat itu dengan baik dan benar. Karena ini juga sangat bagus ilmunya. Ada banyak sekali ilmu-ilmu, materi-materi baik dari psikologi modern maupun dari ilmu-ilmu agamanya. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, ini cocok buat teman-teman yang ingin mencoba terapi dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Nah, untuk ratingnya dari desain covernya ini minimalis sekali ya, warna putih, kemudian dengan tulisan yang agak timbul ya, agak timbul sedikit, dan ada daun monsteranya, jadi simple. Kemudian ya ketebalan juga lumayan nggak terlalu tebal ya, hanya 206 halaman. Nah, untuk gaya bahasa ini gabungan antara gaya bahasanya psikolog ya. Jadi ada istilah-istilah psikologi dan istilah-istilah agama, terutama tentang sholawatnya. Jadi agak lumayan tricky, agak lumayan kita harus menelaah lebih dalam lagi tentang istilah-istilah yang ada di dalam buku ini, terutama istilah-istilah psikologi dan istilah-istilah hipnoterapi. Nah, untuk isi bobotnya ini karena tadi ya gabungan dari ilmu psikologi dan ilmu agama tentang sholawat, jadi sangat berisi, sangat berbobot sekali. Ada banyak sekali teori-teori psikologi modern, ada banyak sekali kutipan-kutipan atau sisipan hadis dan Al-Qur'annya, teori-teori agamanya juga ada. Jadi sangat lengkap, sangat berbobot sekali. Jadi buat teman-teman ini bisa mendalami sangat dalam sekali ilmunya, tentang psikologinya ada, tentang ilmu agamanya juga ada. Jadi sangat luar biasa sekali. Untuk nilainya covernya kayaknya karena sederhana, tapi ya sesuai dengan isinya tentang sholawat ya, sederhana, minimalis, dan tidak terlalu rame gitu. Jadi nilainya saya kasih 7. Kemudian untuk gaya bahasanya juga saya kasih nilai 7 karena mungkin untuk mencernanya ini agak lumayan tricky, kita harus mikir dulu gitu ya sebelum benar-benar tahu apa sih maksudnya dari yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk bobot isinya saya kasih 9 karena dalam sekali ilmunya, banyak sekali ilmu-ilmu, teori-teori hadis dan Al-Qur'an yang disampaikan, sehingga membuat sangat dalam sekali. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman tentang sholawat, tentang keajaiban sholawat yang disampaikan di sini. Jadi sangat-sangat lengkap sekali ilmunya, sangat berbobot sekali. Jadi saya kasih nilai 9. Nah, itu dia sekilas buku review dari buku Terapi Segitiga Cinta. Gimana? Penasaran? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca bukunya karena ini materinya sangat luar biasa, banyak sekali curhatan-curhatan dan amalan-amalan yang membuktikan bahwa sholawat itu ternyata luar biasa. Teman-teman bisa baca bukunya. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih tahu atau ingin membedah lebih dalam, bisa teman-teman komentar di kolom komentar supaya nanti bisa saya buatkan video lebih detail lagi tentang Terapi Segitiga Cinta ini.
Terima kasih telah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share sebanyak-banyaknya supaya dapat bermanfaat buat orang lain. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan alarm ketika saya mereview buku-buku terbaru lainnya. Terima kasih, saya Fajar Fatahillah, Booktuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.